Yo, what's up para pecinta anime? Gimana kabar kalian semua nakama? Semoga kalian semua sehat walafiat ya. Nah, full manga One Piece chapter 1097 udah ada di tangan Mini Boy. Chapter 1097 sendiri masih melanjutkan kisah perjalanan hidup Kuma setelah bebas dari perbudakan. Bukannya hidup bahagia di kerajaan Sorbet, Kuma sekali lagi harus berjuang untuk bisa hidup di tempat kelahirannya sendiri. Hingga pada akhirnya Kuma pun memutuskan untuk bergabung dengan tentara revolusioner yang dipimpin oleh Monkey the Dragon dan temannya Ivankov. Nah, daripada berlama-lama lagi, berikut langsung aja kita bahas full spoiler manga One Piece chapter 1097. One Piece chapter 1097 mendapatkan judul Genie. Chapter dimulai 8 tahun setelah insiden God Valley, yaitu tepatnya 30 tahun yang lalu di kerajaan Sorbet. Kuma kini berusia 17 tahun dan telah menjadi seorang pendeta. Dia menyembuhkan para lansia miskin di negara tersebut dengan menghilangkan rasa sakit dari tubuh mereka menggunakan kekuatan DF miliknya. Orang-orang pun menyebutnya tangan ajaib. Dan Genie juga sudah dewasa. Genie kini berusia 21 tahun. Dia menjadi remaja putri yang baik. Dan dia sangat cantik dan seksi. Genie lalu menegur orang tua yang berkemah di dalam gereja. Dan tampaknya dia sangat populer di kalangan para laki-laki. Lalu kemudian para warga mengatakan jika raja baru kerajaan Sorbet, yaitu Raja Bekori, adalah raja yang tidak berperasaan dan sangat pelit. Dia bahkan membuat orang sakit juga membayar upeti. Dan ternyata raja mendengarkan percakapan mereka melalui penyadapan telepon dan wajahnya memerah karena marah. Lalu kemudian Kuma mengatakan kepada orang-orang jika dia bisa menyembuhkan mereka setiap minggu. Selama itu hanya penyakit ringan atau sakit lebam. Semua akumulasi rasa sakit yang dihilangkan oleh Kuma sama seperti yang dia lakukan pada Luffy di Tillerba. Rasa sakit itu dipadatkan menjadi gelembung kaki dan dia menanggung semua rasa sakitnya sendirian. Kuma memasukkan rasa sakit itu kepada dirinya sendiri. Genie pun menangis dan mengatakan bahwa Kuma melakukan ini setiap minggu dan orang-orang tidak tahu. Kuma lantas mengatakan mau bagaimana lagi karena seseorang harus menanggung semua rasa sakit dan penderitaan yang telah dihilangkan, atau itu tidak akan pernah hilang. Jika dia membiarkan begitu banyak rasa sakit dan penderitaan, maka semua itu akan kembali kepada siapapun yang dia obati. Tapi Kuma bilang dia senang karena semua orang yang dia bantu bisa bahagia. Kemudian waktu pun terus berlalu, yang dimana 25 tahun yang lalu, Kuma kini telah berusia 22 tahun. Genie meminta Kuma untuk menikahinya, tapi Kuma selalu menolak. Genie pun sangat marah dan terus menekannya. Kuma lalu berkata jika dia ingin mereka bahagia, tapi dia mengingat masa lalu orang tuanya yang tragis dan tak ingin hal serupa terjadi kepada Genie. Kuma lalu mengubah topik pembicaraan dan memberitahu Genie tentang berita Dragon dan tentara kemerdekaan. Dia mengatakan bahwa Dragon itu sangat keren dan harus menjadi pahlawan. Kuma bilang dia ingin pergi ke laut suatu hari nanti dan menyelamatkan banyak orang. Begitulah cara dia ingin menjalani hidupnya. Lalu kemudian dua anak yang menindas Kuma di chapter sebelumnya yang bertopi yang bernama Giu-Giu membawa ikan ke rumah Genie dan Kuma. Rupanya keduanya naksir dan suka pada Genie. Lalu kemudian berpindah ke 22 tahun yang lalu. Sebuah insiden besar terjadi di kerajaan Sorbet. Kuma kini telah berusia 25 tahun. Dia menyuruh pasukan raja untuk melepaskan orang-orang yang mereka culik saat tidur siang. Para penculik memberitahu Kuma bahwa hukum telah berubah, yaitu telah dinyatakan bahwa orang-orang selatan bisa dimanfaatkan sesuka mereka. Kuma pun marah karena dia tahu orang-orang itu akan dijadikan sebagai budak. Dan Kuma pun menyerang pasukan raja dengan Yursushok. Kemudian Raja Bekori menjelaskan bahwa kerajaan Sorbet akan dibagi menjadi dua bagian. Bagian timur akan menjadi kerajaan Sorbet yang sebenarnya. Dan bagian selatan adalah tempat tinggal bagi orang-orang miskin yang tak mampu membayar upeti atau wilayah yang tidak ada hukum. Raja menyebutnya sebagai rintangan. Dan karena gereja Kuma berada di wilayah selatan, berarti masuk ke wilayah yang tidak ada hukumnya. Raja Bekori percaya bahwa dengan melakukan itu, kerajaan Sorbet akan hidup makmur. Dan karena Kuma memberontak, dia pun ditangkap. Dia dan Genie dan 3 orang lainnya, termasuk 2 anak di chapter terakhir, terlihat berada di dalam sel penjara.
dan Kuma sekarang memakai topi khasnya. Nah, dan ketika berada di penjara, tiba-tiba tentara pembebasan tiba dan menyerang kerajaan Sorbet dan menggulingkan Raja Zolim. Dragon dan Ivankov pun muncul dan menyelamatkan Kuma. Iva lalu berkata, "Hei Kuma, kalau kamu masih orang yang sama seperti dulu, ayo kita pergi dan ubah dunia." Tentara kemerdekaan pun muncul bersamaan dengan era bajak laut dan tragedi Ohara yang dipimpin oleh dua pilar, Dragon dan Ivankov. Dan dengan tambahan Kuma, mereka menjelma menjadi tentara revolusioner yang menggema di seluruh dunia. Dan Genie juga bergabung dengan tentara revolusioner. Dragon kemudian mengatakan bahwa mereka masih kekurangan dana. Dia ingin revolusioner membantu pemberontakan menghadapi sebuah negara yang ingin menggulingkan rajanya. Dan dia juga ingin melatih anggota baru dalam penanganan senjata yang benar dan mengajari mereka cara bertarung. Lalu kemudian Dragon mengatakan jika dia dulunya adalah seorang angkatan laut, tapi dia bilang dia tidak menemukan keadilan di sana dan memutuskan keluar. Kuma lalu mengatakan jika dia akan selalu mengikuti dan mendukung Dragon. Dragon lalu menjawab jika dia tidak akan membuat Kuma menyesali keputusannya itu. Nah, setelah bergabung dengan tentara pembebasan, Kuma tetap kembali dan mengunjungi gerejanya dari waktu ke waktu untuk mengobati para warga. Dan tak terasa 8 tahun lagi pun telah berlalu. Lalu berpindah ke 14 tahun yang lalu, kita melihat Genie. Dia sekarang adalah Komandan Angkatan Darat bagian Timur. Dia sangat senang karena mereka akan bergabung dengan pasukan Kuma keesokan harinya. Lalu kemudian berpindah ke markas besar tentara revolusioner di Baltigo. Seseorang melaporkan kepada Dragon bahwa Genie telah diculik. Dan dia melanjutkan jika ada musuh yang tidak terduga. Dan chapter pun ditutup dengan narator mengatakan jika itu berita yang meresahkan. Nah boy, jadi itulah pembahasan kita kali ini untuk full lengkap spoiler mengenai One Piece chapter 1097. Sekian pembahasan kita kali ini ya, gua undur diri dan pamit dulu. See you next time everybody.